Kawasan Medan Denai terletak di jantung kota Medan, berulung dengan cerita mulai dari rawa-rawa yang luas di delta Sungai Deli, Babura, Denai, dan Sikambi, hingga menjadi salah satu pusat urban bagi 169.643 penduduk yang tinggal di wilayah seluas 9,0 km kuadrat dengan kepadatan sekitar 18.745 jiwa per kilometer kuadrat pada 2021. Dikenal sejak zaman Aceh sebagai tanah Deli, lanskapnya adalah rawa-rawa dan hutan dengan jalan-jalan yang mengalirkan kayu dan hasil bumi ke muara laut. Kerajaan-kerajaan dan permukiman berkembang di sepanjang sungai dan kampung Medan Putri sebagai cikal bakal Medan modern tumbuh sebagai pelabuhan penting sebelum akhirnya dimanfaatkan untuk perkebunan tembakau oleh Belanda sekitar tahun 1863. Tahun 1976, dimulai pembangunan Perumnas Mandala II, menandai transformasi dari desa ke kawasan perkotaan. Jalan-jalan dinamai dengan tema flora dan fauna, dan tol Belmera dibuka pada 1984. Menjadi kawasan ini bagian dari koridor industri antara Belawan, Medan, dan Tanjung Merawa. Kisah Jalan Panglima Denai berawal dari keberadaan Kerajaan Denai pada sekitar tahun 1823. Ketika Raja Graha mengelola 3 wilayah, Patumbak, Percut, dan Denai, serta mempertahankan kedaulatan melalui pertahanan dengan 7 panglima. Dari ke-7 panglima tersebut, satu yang dikenal sebagai Panglima Denai menonjol karena kekuatan dan posisinya sebagai perisai utama kerajaan. Nama aslinya tak tercatat dalam literatur Leiden maupun KLV. Menurut sejarawan Muhammad Aziz Rizky Lubis, ia hanya muncul melalui interpretasi dan hipotesis dari catatan kolonial dan narasi lokal. Nama jalan ini oleh karena itu diabadikan sebagai penghormatan atas sosok legendaris yang fungsinya mirip jantung pertahanan kerajaan lokal tersebut. Dominasi Kesultanan Delhi yang diperluas setelah 1863 membawa tantangan bagi kerajaan di wilayah sekitarnya. Denai diserang, dan meskipun penyerbuan pertama berhasil dipatahkan di bawah perlindungan Panglima Denai, pada akhirnya tahun 1860 kerajaan ini jatuh dengan Raja Graha dan penerusnya menyerahkan pemerintahan pada Kesultanan Serdang. Penyerahan ini juga merupakan langkah untuk meredam tekanan Belanda yang menghendaki kesatuan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar Delhi. Sebagai strategi politik kolonial, kisah ini jelas menunjukkan semangat perlawanan bahwa Panglima Denai bukan hanya pelindung fiksi, tetapi juga simbol perlawanan terhadap penaklukan dan penjajahan. Menurut cerita rakyat, Raja Graha dan para panglimanya, termasuk Panglima Denai, mendatangi ulama asal Mekah, Syekh Abdullah atau dikenal Datu Alang Tuala Puso, untuk mendalami agama Islam yang kemudian menyebar dalam kerajaan setempat. Makam Syekh Abdullah terletak di Desa Amplai, Deli Serdang, mengandung makam-makam panglima kecuali Panglima Denai yang raib. Menurut kepercayaan lokal, kisah berlanjut dengan legenda supernatural, suara derap kaki kuda, penampakan kuda terbang, bahkan makhluk gaib sempat terlihat oleh peziarah, menambah nuansa mistis dan spiritual pada warisan nama jalan yang kini berpuluh kilometer jauhnya. Minimnya jejak tertulis membuat sejarah Panglima Denai lebih banyak didengar lewat lisan. Budayawan seperti Handoko FZ memaparkan bahwa banyak makam keramat di Sumatera, seperti makam keramat kuda, tak punya dokumentasi, hanya cerita yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat lokal, termasuk penjaga makam, mengaku bahwa suara-suara mistis pendamping makam muncul pada malam tertentu, Selasa dan Jumat Kliwon, memperkuat kesan bahwa Panglima Denai tidak benar-benar mati. Legenda ini reproduksi nilai dan moral keberanian, spiritualitas, dan penghormatan terhadap leluhur. Saat ini, Jalan Panglima Denai menjadi jalan yang sibuk yang dilalui angkutan umum, kendaraan pribadi, hingga truk pengangkut logistik. Ia jadi urat nadi perdagangan lokal dengan toko, pedagang kaki lima, dan sajian kuliner terutama saat Ramadan. Jalan ini juga jadi lokasi kuliner baru, kafe, dan usaha kecil yang memanfaatkan lokasi strategis di Medan Denai. Upaya betonisasi dan saluran UDITS banyak dilakukan untuk mengatasi banjir dan kemacetan, meski kadang memicu kontroversi soal dampak sosial terhadap ruang publik lokal.
Nama Panglima Denai bukan sekedar relay beralamat, melainkan warisan simbolik yang mengingatkan generasi Medan masa kini pada sejarah lokal. Selayaknya nama-nama kawasan ini seperti Kampung Maders atau Kelambir, Panglima Denai juga mengandung narasi perjuangan, keagamaan, dan kohesi sosial. Jalan gamblang ini mempresentasikan ide modernisasi urban tidak berarti lupa akar, bahwa kenangan suku Melayu, nilai spiritual masyarakat Islam awal, dan relasi dengan kerajaan seperti Serdang atau Delhi tetap terangkai dalam kehidupan kota. Di zaman yang semakin digital dan global, menelusuri kisah Panglima Denai menjadi penting untuk menyelamatkan ingatan kolektif sebelumnya. Hanya tinggal legenda tak berwujud. Dokumentasi sejarah mutlak dibutuhkan, dari penelitian akademik hingga edukasi publik berupa pelang jalan, kampanye literasi di sekolah, dan tur heritage lokal, dan lain-lain. Juga perlu menjaga tempat-tempat suci seperti makam Syekh Abdullah agar tetap menjadi ruang kebudayaan, moralitas, dan integrasi city life dengan heritage lokal.